kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, biar pembelajaran kita berkah, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, biar kita belajarnya nyaman, lihat kiri kanan masih ada nggak sampah. Kalau ada ambil. Nggak ada, bersih? Bersih, Bu. Hari ini ada yang nggak masuk? Hadir semua, Bu. Oke. Nah, kita kan udah pernah belajar nih tentang larutan. Larutan apa? Larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, Ibu pengen salah satu dari kalian deh yang masih ingat apa sih larutan elektrolit dan larutan elektrolit itu? Saya, Bu. Oke, Fania? Kalau larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Benar? Benar? Benar, Bu. That's right, benar banget ya. Jadi si larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sementara larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, di sini kita lihat ada seorang anak yang lagi sakit perut. Ternyata si anak ini lagi kena mahnya tuh kambuh. Nah, apa sih yang dilakukan anak itu biar mahnya tuh mereda, nggak sakit lagi? Makan. Terus Minum obat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari obat mah. Nah, kenapa sih si obat mah ini bisa meredakan mah yang lagi kambuh dari anak ini? Ada yang tahu? Ada yang pengen jawab? Pengen, Bu. Iya, coba Indri. Jadi gini, Bu, kan obatnya itu kan bersifat basah, Bu. Sedangkan kalau asam lambung itu berarti lambung kita dalam keadaan asam. Kalau dikasih yang basah tadi berarti menetralisirkan yang ada di lambung, Bu. Iya, bener banget. Nah, jadi ketika kita itu mahnya kambuh, maka si asam lambung itu tuh naik. Untuk menetralkan si lambung tadi, si asam lambung tadi, kita perlu suatu zat yang dapat menetralkannya. Zat yang dapat menetralkan si asam itu yaitu zat yang basah. Nah, di dalam obat mah ini ada zat senyawa magnesium hidroksida. Nah, magnesium hidroksida ini termasuk basah sehingga dia dapat menetralkan asam yang terdapat di dalam lambung. Nah, adapun kompetensi dasar dan yang kita pelajari hari ini yaitu KD 3.10 dan 4.10. Nah, Ibu harap kalian bisa mencapai IPK hari ini, yaitu bisa menjelaskan sifat asam dan basa, memahami teori asam basa, juga dapat menganalisis perubahan pH dari suatu larutan dengan menggunakan indikator alami. Nah, si asam dan basa ini tidak muncul begitu saja, ada sejarahnya, ada teorinya. Nah, kita akan belajar tentang teori asam basa. Jadi teori asam basa itu ada 3. Nah, perhatikan ya. Teori asam basa yang pertama bakal kita bahas itu adalah teori asam basa dari si Arrhenius. Nah, Arrhenius ini bilang kalau asam itu adalah menghasilkan ion hidrogen atau H+ di dalam air. Nah, contohnya itu adalah HCl. HCl ini ketika dia terionisasi di dalam air, maka dia akan menghasilkan ion H+ dan juga Cl-. Kemudian basa. Basa di sini kata Arrhenius di dalam air dia akan menghasilkan ion hidroksida. Nah, contohnya adalah pada NaOH. NaOH ketika dia terionisasi oleh air, maka dia akan terurai menjadi Na+ dan OH-. OH- ini menandakan bahwa si NaOH adalah basa. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut ke teori yang kedua dari si Bronsted-Lowry. Si Bronsted-Lowry ini bilang kalau si asam dia yang melepaskan atau memberi proton, sedangkan si basa dia yang menerima si proton. Ini adalah contoh dari teori dari Bronsted-Lowry. Nah, HCl plus H2O menghasilkan H3O plus Cl-. Kita lihat si HCl pada produknya tidak ada lagi H,
berarti si asam ini dia menyumbangkan proton, hanya hilang. Nah, sedangkan H2O ini dia terurai menjadi H3O, di mana terjadi penambahan atau penerimaan dari proton, sehingga tadi Ibu bilang si asam ini yang memberikan proton, si basa yang menerima proton. Jadi asam pasangannya adalah basa konjugasi, sedangkan basa pasangannya asam konjugasi. Ngerti? Paham, Bu. Nah, teori terakhir adalah tentang teori Lewis. Nah, kalian masih ingat kan bagaimana cara menulis struktur Lewis? Masih ingat? Masih, Bu. Nah, jadi ini adalah contoh dari teori Lewis. Nah, Lewis ini bilang kalau si asam itu dia yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan si asam si basa dia yang memberikan pasangan elektron bebas. Nah, ini adalah contohnya NH3 plus BF3, NH3 BF3. Kita perlu menggambar struktur Lewis dari NH3 dan BF3. Ini adalah gambar struktur Lewisnya. Kita lihat si NH3 ini dia punya pasangan elektron bebas, berarti dia itu basa. Sedangkan BF3 dia itu tidak mempunyai pasangan elektron bebas dan membutuhkan pasangan elektron bebas biar dia mencukupi aturan oktet. Jadi dia itu bersifat asam. Kita reaksikan hasilnya seperti ini. Jadi pasangan elektron bebas dari NH3 itu dikasih ke BF3, sehingga di sini terjadi ikatan kovalen koordinasi. Ada yang tahu? Masih ingat ikatan kovalen koordinasi? Saya, Bu. Nah, Kinan? Ikatan kovalen koordinasi itu adalah di mana pasangan elektron itu dipakai bersama-sama. Maksudnya ada yang memberi pasangan elektron bebas dan lainnya itu tidak memberi, tapi dia numpang pakai kayak gitu. Iya, benar banget. Tepuk tangan dulu buat Kinan. Nah, ada yang masih belum paham dari ketiga teori ini? Saya, Bu. Nah, Fania? Masih kurang paham, Bu, di bagian Lewis. Nah, ada yang mau bantu Ibu nih buat jelasin sama temennya tentang Lewis? Saya, Bu. Nah, Kinan coba. Itu apaan? Kan si NH3 tuh pas mulanya itu udah stabil kan, elektronnya udah 8. Nah, pas di BF3 itu elektronnya masih baru 6 pasang. Jadi biar dia sama-sama stabil, otomatis si BF3 itu minjem juga yang si NH3. Jadi mereka hasilnya itu bergabung, jadi sama-sama ada 8. Jadi stabil. Jadi Oke, ngerti sampai di sini? Ngerti, Bu. Oke. Makasih, Kinan. Sama-sama. Di sini Ibu punya video animasi tentang sifat asam dan basa. Mari kita tonton bersama ya. Mohon diperhatikan. Lagi bersama gue di meja kita. Hari ini kita akan ngomongin tentang asam dan basa. Oke, jadi asam itu apa? Asam itu adalah sebuah zat yang dapat memberikan proton atau ion H+, atau dapat menerima sebuah pasangan elektron. Kalau basa, dia ngeluarin OH-, bukan H+. Si basa ini juga memberi pasangan elektron. Nah, itu adalah pengertian asam dan basa ya. Pahit, sama itu licin. Makanya kan sabun ini basa. Jadi kalau kalian jilat sabun, rasanya pasti pahit. Tapi yang apa juga jilat sabun gitu. Dan misalnya kalau dulu kalian nanya, basa ini mengubah kertas litmus menjadi biru. Makanya warna basa di sini biru. Sekarang kita masuk ke reaksinya aja. Jadi pertama-tama kalau asam sama basa bereaksi, ion H+ sama ion OH- itu bakal bersatu dan membentuk air. Nah, selain air, reaksi ini bakal membentuk garam. Garam ini tergantung apa yang bereaksi. Misalnya kalau HCl sama NaOH, ini bakal ngeluarin air, membentuk air. Membentuk apa namanya? Membentuk air sama nggak bentuk NaCl. Tapi ya kalau yang bereaksi itu HF sama KOH misalnya, ya beda lagi pasti hasilnya. Kalau itu hasilnya berarti F sama K, berarti KF. Oke, sekarang yang terakhir kita akan ngomongin tentang kekuatan. Kekuatan apa? Ya kekuatan asam sama basa ini. Nah, kalau buat ini tuh sih namanya pH, potential of addition. Buset. Simpel aja, pH ini range-nya itu dari 1 sampai 14. Di bawah 7 itu asam, di atas 7 basa.
Kalau 7 namanya netral, kalau nggak salah. Nah makanya reaksi asam sama basa namanya netralisasi. Dan karena ini air itu pH-nya 7. Ya itu aja dari gue, dari meja kita. Dari meja kita. Ya itu aja dari gue dari meja kita. Inilah seri itu aja sih. Yang kedua, satu aja. Nah, jadi itu adalah video singkat tentang sifat asam dan basa. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada 6 gambar. Yang manakah asam dan yang manakah basa? Nah, di sini ada yang mau mencoba untuk menjawab yang mana sih yang asam dan mana sih yang basa? Saya, Bu. Nah, Fania, coba sebutin nih, kasih tahu teman-teman yang mana yang asam, yang mana yang basa. Itu ada larutan asam cuka, itu bersifat asam. Kemudian sabun Detol itu basah, Bu. Terus ada air kapur sirih itu basah. Ada deterjen juga itu bersifat basah. Lemon itu asam, kemudian jeruk nipis itu asam. Nah, bener banget. Jadi, keenam gambar ini mengandung zat asam dan zat basah. Nah, untuk cuka, lemon, dan jeruk nipis itu merupakan senyawa asam. Karena apa? Karena di dalamnya terdapat zat asam. Makanya ketiga larutan tersebut disebut senyawa asam. Kemudian ada deterjen, sabun, dan juga air kapur sirih. Nah, ketiganya itu merupakan basa. Karena apa? Karena di dalamnya terkandung zat basa. Nah, mereka ini kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa si asam dan basa ini sangat melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana visualisasi indikator asam basa dengan menggunakan kertas lakmus? Nah, ini adalah aplikasi yang bisa kalian download di Android ya. Ada di Play Store. Nah, kita bakal tarik ini kertas lakmus. Kita bakal lihat apa sih yang terjadi. Nah, jadi si kertas lakmus ini masuk ke dalam larutan jeruk. Dia mengidentifikasi bahwa si larutan jeruk itu ternyata asam. Kenapa asam? Karena kertas lakmus yang berwarna biru tadi berubah menjadi merah. Ngerti? Kelihatan kan? Iya, kelihatan. Nah, kita lanjut. Contoh yang kedua, si kertas lakmus kita tarik, kita masukkan ke dalam larutan deterjen. Kita tunggu hasilnya, apa yang bakal terjadi. Nah, ternyata larutan deterjen itu dia itu bersifat basah. Nah, basah ini ditunjukkan dengan si kertas lakmus yang jadi si kertas lakmus tadi yang awalnya berwarna merah berubah menjadi dari warna biru berubah menjadi warna terbalik, Bin. Jadi, lihat kan si kertas lakmus yang awalnya itu berwarna merah berubah menjadi warna biru. Itu berarti larutan deterjen itu bersifat basah. Oke. Nah, sekarang kita bakal diskusi kelompok. Sekarang kita akan mulai diskusi kelompok kita. Yang ini adalah petunjuk diskusi kelompoknya. Buatlah kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang. Udah? Sudah, Bu. Nah, sudah buat bentuk melingkar? Sudah, Bu. Terus ini ada LKPD. Baca, di situ ada materi dan juga kalian isi. Ibu pengen 1 orang dong buat bantu ibu untuk demonstrasi di depan. Mau, Bu, saya mau. Ayo Indri maju. Ya, ditinggal. Nah, sambil kalian mengerjakan LKPD kalian, di sini ibu sudah menyiapkan. Yang ibu buat ini adalah indikator alami. Ini dari bunga asoka dan ini adalah dari larutan kunyit. Jadi Indri tetesin dong. Ini.
Semuanya Bu. Enggak, ini. Nah, Seberapa banyak Bu? batasin sedikit aja. Lagi Bu. Lagi sampai dia berubah warna. Seharusnya ini menggunakan pipet tetes ya biar lebih, tapi ini lebih sederhana jadi kalian bisa mencobanya di rumah. Wah. Amati, dia berubah warna kan? Iya. Nah kalian catat ya hasil perubahan warna ini di LKPD yang ibu kasih. Ini juga Bu. Iya. Nah, ini terjadi perubahan warna kan? Ini boleh ditambah lagi, di Indri. Nah, ini mendandakan kalau si indikator ini kita tuh nggak susah-susah buat cari indikator. Kita bisa menggunakan benda di sekitar kita. Nah, kemudian kita bakal tes untuk larutan kunyitnya. Oke. Nah, ini untuk larutan kunyit sendiri. Terus kalian bisa jawab ya hasil, kan ada pertanyaan tuh di LKPD kalian. Nah, ini adalah perbandingan yang menggunakan indikator dari larutan kunyit, dan ini adalah perbandingan yang menggunakan indikator dari bunga asoka. Kalian jawab di LKPD kalian. Ibu kasih waktu kalian 5 menit buat mengisi LKPD kalian. Ada pertanyaannya kan di bawah situ? Menjawab LKPD-nya? Ada yang pengen ditanya tentang LKPD-nya? Bu, mau tanya Bu, ini gimana Bu hasil Bu? Nah, kalian amati. Nah, amati kalian yang mana sih yang mengalami perubahan yang paling signifikan? Dan menurut kalian yang mana paling cocok digunakan sebagai indikator untuk larutan asam dan basa? Itu Bu. Kita kalian Udah Bu. udah. Oke. Nah, di sini ada yang mau itu nggak? Yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok kami Bu, kelompok kami Bu. Ayo, Maju Bu, atau di sini di lah. situ aja. Jadi menurut kelompok kami itu setelah dilakukan percobaan itu bisa kita lihat yang menggunakan indikator bunga asoka pada larutan kapur itu perubahannya menjadi kayak putih kehijauan agak kuning gitu ya. Terus tuh sedangkan pada saat bunga asokanya dicampur dengan jeruk nipis itu warnanya tuh kayak jingga agak kemerahan gitu. Sedangkan pada saat menggunakan indikator pada larutan kapur itu warnanya kayak kecoklatan, dia jadi kecoklatan gitu. Terus sedangkan pada saat di air jeruk nipis itu warnanya tetap oranye, tetap jingga kayak hampir mirip sama sebelumnya. Jadi kalau berdasarkan hasil perubahan itu, yang nomor 1 pengujian terhadap sampel tersebut mana yang bisa digunakan sebagai indikator? Menurut kami itu yang bisa digunakan itu bunga asoka. Kenapa? Karena perubahannya itu perubahan warna antara asam dan basa yang terjadi di sini itu signifikan. Dan hijau sama jingga itu kan jauh ya warnanya, sedangkan coklat sama yang jingga di kunyit tadi itu masih mirip-mirip warnanya. Jadi menurut kami bunga asoka. Oke, kalau kelompok yang satunya sama? Sama Bu. Tepuk tangan buat kelompoknya kita semua. Ya benar banget. Jadi kita ini membandingkan yang mana sih yang bagus untuk kita gunakan sebagai indikator, karena
kita itu tidak bisa sembarang memilih indikator. Kita tuh harus mencari indikator yang akan menghasilkan warna signifikan. Jadi di sini indikator yang paling memberikan warna signifikan dalam larutan asam, mengidentifikasi larutan asam dan basa ini yaitu indikator dari bunga asoka. Nah, baiklah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ada yang mau jawab LKPD itu enggak? Ibu lupa kan ada jawaban itu. Nah, ada yang pengen jawab yang nomor 1? Saya Bu. Ririn. Mana ya spidolnya nah? Aduh. Nah, gimana, sama nggak jawaban kalian? Sama Bu. Sama Bu. Oke, tepuk tangan dong buat Ririn. Nah, jadikan itu ada sisa itu ya. LKPD itu kalian kerjain di rumah, terus nanti minggu depan kalian kumpulin ke ibu. Baiklah, ada yang pengen ngasih kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Baik, untuk Aryani. Jadi kami ingin memberi kesimpulan dari hasil terdapat 3 teori asam basa, yaitu Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Pada teori Arrhenius, asam menghasilkan ion H+ dan basa ion OH-. Pada Lowry, asam bertindak sebagai donor proton dan basa akseptor proton. Pada Lewis, asam bertindak sebagai penerima PEB dan basa pemberi PEB. Yang kedua akan disampaikan oleh saudari Mania. Kesimpulan yang kedua yaitu dalam menentukan sifat asam basa suatu larutan dapat menggunakan indikator senyawa khusus yang ditambahkan ke dalam larutan yang memberikan warna sesuai keadaan pH pada larutan tersebut. Sudah Bu. Nah, ada yang ingin menambahkan atau mengasih tanggapan? Tidak Bu. Tidak. Oke, jadi ibu jelaskan lagi kalau di asam basa ini kita punya 3 teori, ada Arrhenius, Bronsted-Lowry, sama Lewis. Kalau Arrhenius itu kalau si asam dia bakal menghasilkan H+, kalau basa menghasilkan OH-. Kalau Bronsted-Lowry itu kalau si asam yang memberi proton, kalau si basa yang menerima proton. Kalau Lewis si asam yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan si basa yang memberi pasangan elektron bebas. Kemudian ada untuk menentukan try pH kita bisa menggunakan indikator. Ada indikator alami dan indikator buatan. Salah satu indikator buatan itu ada metil oren dan lain. Kalian sudah baca kan yang ibu kasih? Nah, salah satu indikator alami yang kita bisa gunakan yaitu bunga asoka. Ada lagi yang pertanyaan? Tidak. Baiklah, ibu rasa cukup untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan pekerjaan rumah yang ibu kasih. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.